warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Coba ibu cek dulu semangat kalian. Sudah siap atau belum? Tepuk semangat. Kalau kau sudah siap, bilang siap, siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap, siap. Kalau kau sudah siap, mari duduk yang rapi, lalu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, kalian semangat sekali hari ini. Ibu jadi semangat untuk menyampaikan materi. Baik, kita cek kehadiran dulu ya. Mas Andi, ada. Mas Afis, ada. Mas Boni, ada. Mbak Dina, ada. Mbak Diana, ada. Mbak Linda, ada. Mbak Cindy, ada. Mas Putra, tolong perhatikan ya. Mas Zaki, ya. Mbak Rina, ada. Alhamdulillah, pagi ini hadir semua ya anak-anak. Baik, sekarang ibu bertanya ya. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tunjuk tangan. Iya, Mbak Dina. Bagus. Kemarin kita sudah mempelajari tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Lalu, siapa yang bisa menyebutkan apa saja peninggalannya? Iya, Mas Andi? Iya. Mas Boni? Iya. Oh, Mas Zaki? Benar. Mbak Linda? Iya. Jadi, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia berupa makam, masjid, keraton, kaligrafi, serta upacara adat dan tradisi. Wah, banyak sekali ya. Baik, jadi peninggalan kerajaan Islam di Indonesia berupa masjid, makam, keraton, lalu kaligrafi, lalu tradisi, serta upacara-upacara adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan siswa dapat memahami pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan sosial berupa sejarah peradaban manusia. Nanti di sana kalian akan menemukan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, serta matematika di dalamnya. Seru bukan? Nah, kemudian diharapkan siswa dapat berlatih membaca cepat dan teliti terhadap teks narasi. Kemudian, siswa dapat menyebutkan dan mengimplementasikan bagaimana cara melestarikan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Lalu, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7 tentang sejarah peradaban manusia. Subtema 3, memelihara peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya, mengapa peninggalan sejarah harus dilestarikan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Dina. Bagus, ada yang bisa menambahkan lagi? Mas Boni? Ya, bisa. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi?
Oh, Mas Andi, boleh? Iya. Baik, jadi tujuan dilestarikannya peninggalan-peninggalan sejarah yaitu menjaga agar tidak punah, tidak rusak, serta tidak hilang. Karena benda sejarah merupakan bukti kehidupan pada zaman dahulu. Tanpa adanya peninggalan-peninggalan sejarah, kita tidak akan tahu apa kebiasaan serta tradisi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Selain itu, benda sejarah juga membantu para arkeolog mengumpulkan ilmu-ilmu sehingga kita dapat mempelajarinya seperti sekarang ini. Berikut Ibu akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya melestarikan peninggalan bersejarah. Yang pertama, melakukan pendataan dan pencatatan berbagai peninggalan sejarah. Kegiatan ini dilakukan oleh ilmuwan atau arkeolog. Lalu yang kedua, mengumpulkan benda-benda bersejarah dan disimpan di mana? Di museum. Siapa yang pernah ke museum? Bagus, rata-rata sudah pernah ya ke museum. Coba ada apa saja di museum? Iya, di sana banyak benda peninggalan sejarah. Kemudian yang ketiga, merawat dan menjaga agar tidak rusak. Nah, dengan merawat dan menjaga agar tidak rusak inilah menjadi alasan mengapa benda-benda bersejarah dikutip di museum. Lalu melakukan pemugaran atau penataan kembali bangunan bersejarah yang sudah rusak. Contohnya candi. Candi semakin tahun maka akan termakan usia karena faktor alam, bisa hujan, debu, panas matahari. Nah, oleh karena itu pihak objek wisata candi biasanya merevitalisasi atau menata kembali candi-candi yang sudah rusak ini. Lalu bagaimana peran kita sebagai generasi muda agar ikut serta melestarikan peninggalan sejarah? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Linda. Bagus. Ada yang lain? Ya, Mas Boni? Ya, bagus. Jadi, kalian dapat ikut berkunjung ke tempat-tempat bersejarah seperti candi, museum, atau situs-situs bersejarah lainnya untuk melihat berbagai koleksi benda-benda peninggalan sejarah yang ada di sana. Saat kalian berkunjung ke situs-situs bersejarah seperti candi, makam, keraton, kalian harus menjaga kebersihannya ya, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sekitar area peninggalan benda-benda bersejarah. Semisal kalian masuk ke masjid juga harus melepas alas kaki di batas sucinya. Kalian masuk ke makam juga harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan. Nah, dari situlah nanti kita akan terbiasa ikut serta menjaga, melestarikan peninggalan-peninggalan benda bersejarah. Kemudian, kalian juga harus mempelajari bukti peninggalan sejarah dengan cara mencari informasi mengenai peninggalan sejarah tersebut. Melalui apa? Bisa melalui buku, internet, atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Selain karena ulah tangan manusia, benda sejarah juga rentan rusak karena alam. Terdapat pelapukan yang bisa merusak benda bersejarah, yaitu ada pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Ada yang tahu apa itu pelapukan fisika? Tunjuk tangan. Ya, Mas Boni? Iya, pelapukan fisika adalah pelapukan yang disebabkan oleh suhu atau iklim. Yang kedua ada pelapukan kimia. Ada yang tahu pelapukan
pelapukan kimia? Ya, pelapukan kimia adalah pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Nah, itu bisa merusak benda-benda peninggalan sejarah ya anak-anak. Sekarang kita buka bukunya ya, halaman 53, tentang Masjid Agung Demak. Coba dibaca yang teliti ya, nanti ibu tanya. Baik, sudah ya waktunya. Nah, coba siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya setelah membaca tentang Masjid Agung Demak? Ayo. Ya, boleh Mbak Diana, silakan. Bagus, yang lain ada lagi? Ibu jelaskan sedikit ya mengenai Masjid Agung Demak ini. Masjid Agung Demak ini berada di Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercayai sebagai tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka berjumlah 9 orang. Oleh karena itu, mereka disebut Wali Songo. Pendiri masjid ini adalah Raden Patah. Beliau merupakan raja pertama Kesultanan Demak sekitar pada abad ke-15 Masehi. Tujuan didirikannya Masjid Agung Demak ini agar masyarakat sekitar Masjid Agung Demak ini memeluk agama Islam. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Juga mempunyai bagian yang berbentuk limas. Nah, di sini ibu tanya, bagian manakah yang berbentuk limas? Coba tunjukkan menggunakan pena kalian bagian mana yang berbentuk limas. Ya, ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Dina? Bagus. Bagian atap masjid berbentuk limas atau piramid berjumlah 3. Mengapa sih harus berjumlah 3 piramid ini pada atap Masjid Agung Demak? Karena 3 piramid ini atau 3 limas ini menggambarkan 3 pokok ajaran agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sampai di sini paham ya? Kemudian di dalam kompleks Masjid Agung Demak juga terdapat beberapa makam para raja-raja Kesultanan Demak. Salah satunya Sultan Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak. Ada juga makam para abdi-abdinya. Lalu selain makam terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat perjalanan pembangunan Masjid Agung Demak ini. Masih semangat anak-anak? Baik. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Silahkan. Apakah ada yang berani menyimpulkan mengenai pembahasan mata pelajaran hari ini? Iya, Mbak Dina, silakan. Bagus sekali. Ya, dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa melestarikan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia mempunyai banyak manfaat bagi kita maupun lingkungan sekitar. Apa saja bagi kita dapat belajar menggali ilmu pengetahuan mengenai sejarah, agar kita tidak lupa perjuangan orang-orang terdahulu membangun peradaban manusia. Lalu bagi lingkungan apa? Memperkaya hasanah sejarah Indonesia. Lihat di Indonesia banyak sekali unsur-unsur sejarah dari berbagai wilayah dan berbeda-beda. Nah, perbedaan itu menyatukan kita menjadi sebuah keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas di mata dunia.
Nia. Baik, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian dan keingintahuan kalian pada mata pelajaran Ibu pagi hari ini. Ibu akan mengapresiasi beberapa anak yang memang sangat aktif pada pelajaran Ibu kali ini ya. Yang belum dapat, jangan berkecil hati karena setiap pelajaran Ibu akan mendapatkan pin keaktifan. Pin keaktifan ini bentuk apresiasi agar tambah semangat belajar. Nama yang Ibu panggil harap maju ke depan ya. Yang pertama Mbak Dina. Yang kedua Mas Boni. Yang ketiga siapa? Mas Afis. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Anak-anak, demikian tadi yang dapat kita pelajari mengenai melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Pesan Ibu, marilah kita ikut serta melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sekitar kita. Serta jangan lupa tetap belajar dan terus belajar menggali informasi yang belum kita ketahui mengenai sejarah. Nah, besok kita akan melanjutkan pelajaran. Ayo anak-anak duduk yang rapi, lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.